menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di dalam sebuah kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, jadi sekarang setelah mengetahui pengertian PKP itu, saya ingin kembali PKP itu adalah kegiatan hubungan konseling kelompok salah satu layanan dalam PK yang menggunakan dinamika kelompok untuk Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan PKP. Silakan yang ingin berangkat, Anissa. Tujuan dari BKP itu sendiri kita untuk menemukan solusi-solusi tentang topik yang akan dibahas. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini saya jelasin cara pelaksanaannya. Teman-teman, di sini kalian bebas berpendapat, kalian bisa menyampaikan pendapat kalian tanpa takut dijudge, tanpa takut disalahkan. Jadi ketika kalian mengangkat tangan, terus saya tunjuk orangnya, silakan untuk digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang dibahas. Jadi topik kita hari ini adalah tidak tersedia makanan yang diinginkan. Kita udah tergambar dulu di faktor dampaknya itu seperti apa dari topik ini. Sudah ya. Oke, nah jadi di sini saya bertanya untuk teman-teman, apa sih penyebab dari tidak tersedianya makanan yang diinginkan? Saya juga Esther. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi faktor dari tidak tersedianya makanan yang diinginkan pertama karena mungkin ekonominya itu tidak stabil sehingga ia memikir Ekonominya tidak stabil ya, Tisha. Mungkin apa yang dimasak selalu itu tidak sesuai dengan selera makanan. Misalnya kayak saya nggak suka makanan yang direbus, ikan yang direbus atau dikukus, tapi seseorang masakan untuk saya, jadi saya nggak suka makan. Ada lagi? Ya, tidak tersedia makanan mungkin karena bantuan itu belum datang, jadi untuk menunggu jadi makanan itu belum tersedia. ada teman-teman. Jadi salah satu faktornya kalau makanan yang kita inginkan itu tidak tersedia, itu mungkin kalau misalnya kita pengen nyicil bakso tapi ternyata warungnya tapi itu lagi tutup. Seperti yang Esther bilang tadi, ekonominya itu belum kritis, seperti yang kita bilang makanannya tidak sesuai dengan selera kita. Oke, selanjutnya dampak. Teman-teman juga bisa menyebutkan dampak dari tidak tersedianya makanan yang diinginkan. Bisa? dampaknya adalah dia jadi defisit karena makanannya nggak ada. Dampaknya itu jadi asam lambung karena belum makan. Ya. Jadi karena tidak tersedianya makanan tersebut dan dia tidak selera makan. Cuma bilang dampaknya itu adalah ya bisa kita jadi selera makan, kita jadi bad mood atau kayak Nela bilang karena kita nggak selera kita jadi nggak mau makan supaya kita sakit. Nah, selanjutnya yaitu solusi. Teman-teman, apa sih solusi yang bisa diberikan kalau misalnya makanan yang kita inginkan itu ternyata tidak tersedia? Misalnya Mensyukuri apa yang ada ya. pada Saya baca solusinya adalah kalau di satu tempat itu tidak ada, kalau memang ekonominya juga mencukupi, ya udah carilah ke tempat lain. yang lain. Seperti yang bilang Esther tadi, bersyukurlah kalau ada, yang penting ada nasi aja. Eka, Kalau menurut Eka itu kan solusi kalau seorang itu tidak tersedia makanan itu kayak makanan itu sebenarnya lebih baik itu jangan diminum, karena sebenarnya makanan itu harus apalagi kalau di dalam bencana, jadi makanlah apa yang dikasih. jadi teman-teman, kalau misalnya tidak tersedia makanan yang kita inginkan itu banyak dampaknya. Tapi kalau misalnya kita bisa menyikapi dampak
menghubungi, jangan dipilih-pilih makanannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya apakah bisa? Komitmennya pastinya dia syukur. Iya. Tes Ada lagi yang lagi syukur ya. Udah. Nah, selanjutnya yaitu pesan dan pesan. Pesan dan pesan apa nih yang teman-teman dapetin dari pembahasan kita hari ini? Mana Eka? Pesan yang saya dapat di PK, jadi saya tuh akan lebih berpikir gitu, apalagi kalau misalnya kena bencana alam gitu kan, ini kan lagi banjir juga kan kita. Jadi kalau misalnya apa itu saya jadi tahu tuh kalau misalnya tetaplah apapun yang dikasih orang itu bisa dimakan gitu kan, karena nanti masih ada orang yang membantu kita. Nah, pesannya itu semoga kita tetap bersyukur dimanapun kita berada, dimanapun itu kita harus tetap konsisten untuk bersyukur. Pada Esther dipersilakan. Cukup PK. Ya. Ya. Jadi pesan yang untuk saya sangat bahagia, sangat senang mengikuti kita pada hari ini karena saya dapat banyak pelajaran, banyak pengetahuan dan teman-teman dan untuk pesannya semoga